Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan umumnya kita semua selaku umatnya. Baik, yang terhormat kepada dosen pengapu mata kuliah Ulumul Quran Bapak Dr. Ahmad Idopi SPDI MPD, yang terhormat juga kepada rekan-rekan yang alhamdulillah dan insyaallah membantu dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang kali ini kelompok 9 melaksanakan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 9, nama saya Jang Hasan Basri. Di sini saya sebagai moderator dan insyaallah nanti beberapa materi akan dibahas langsung oleh beberapa rekan kelompok saya juga. Baik, di sini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai Fawatih Aswar, di mana Fawatih Aswar ini adalah bisa disimpulkan secara garis besarnya yaitu adalah pembuka-pembuka surat dalam Al-Quran. Al-Quran ini sebagaimana diketahui terdiri dari 114 surat yang diawali dengan beberapa macam pembukaan atau Fawatih Aswar tadi. Nah, di antara macam-macam pembukaan surat ini yang tetap aktual pembahasannya hingga sekarang ini huruf muqatta'ah. Jadi menurut para alim ulama, huruf-huruf yang terdiri dari huruf-huruf alfabet atau hijaiyah ini selain mandiri juga mengandung banyak misterius atau mengandung banyak rahasia-rahasia tertentu yang mungkin hanya Allah yang dapat mengetahuinya. Karena sampai saat ini belum ada pendapat yang dapat menjelaskan secara detail dan jelas. Karena beberapa dari ahli tafsir juga ada yang berani mengatakan dan ada juga yang membungkam, karena dari huruf hijaiyah ini yang mungkin dimasukkan dalam pembuka surat ini tidak tersusun menjadi sebuah kalimat, itu hanya Allah yang mengetahui maknanya. Kita alhamdulillah sudah melakukan beberapa wawancara terhadap beberapa alim ulama yang dapat mengemukakan tentang Fawatih Aswar ini, yang mungkin insya Allah akan dibahas langsung oleh rekan-rekan kelompok saya, ada Delia Rasliana dan Muhammad Ridwan. Insya Allah materi pertama akan dibahas langsung oleh Delia Rasliana mengenai definisi Fawatih Aswar ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan bagaimana definisi Fawatih Aswar. Istilah Fawatih Aswar terdiri dari dua kata, yaitu Fawatih al-Aswar. Fawatih merupakan jama dari Fatihah yang berarti pembuka, sedangkan al-Aswar jama dari surah yang berarti surah. Al-Aswar bermakna surah-surah. Demikian istilah Fawatih Aswar secara harfiah berarti pembuka-pembuka surah. Secara bahasa, Fawatih Aswar adalah pembukaan-pembukaan surat. Jika pembukaan surat itu diawali dengan huruf hijaiyah, maka huruf tersebut umumnya disebut dengan huruf-huruf yang terpisah, al-harful al-muqatta'ah. Sebab posisi yang memang berdiri sendiri dan tidak bergabung membentuk sebuah kalimat. Para ulama tafsir mengatakan bahwa pembuka surat dalam Al-Quran memiliki karakter dan kategori tersendiri. Fawatih al-Aswar dalam Al-Quran biasa disebut juga dengan awail al-Aswar, permulaan surah. Seluruh surat dalam Al-Quran dibuka dengan 10 macam pembukaan dan tidak ada satu surat pun yang keluar dari 10 macam tersebut. Setiap macam pembukaan memiliki rahasia tersendiri sehingga sangat penting untuk kita pelajari. Di antara pembuka surat itu diawali dengan huruf-huruf terpisah, al-harfu muqatta'ah, kata maupun kalimat. Pendapat para ulama mengenai Fawatih Aswar
Ibnu Abi Al-Sabah memaparkan bahwa pembuka-pembuka surat itu bertujuan untuk menyempurnakan dan memperindah bentuk-bentuk penyampaian, baik dengan sarana berupa pujian maupun melalui huruf-huruf. Pembuka-pembuka itu juga bertujuan untuk merangkum segala materi yang akan disampaikan lewat kata-kata awal atau pembuka surat yang berupa huruf-huruf terpisah atau huruf muqatta'ah menurut Al-Qubi merupakan bentuk peringatan kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq berkata, tiap-tiap kitab mempunyai rahasia dan rahasia Al-Quran adalah awal surah. Sementara itu Ibnu Mas'ud juga berpendapat bahwa tiap-tiap huruf di awal surah disebut merupakan ilmu yang disembunyikan dan rahasianya tertutup oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun penafsiran ulama itu adalah sebagai berikut. 1. Az-Zamah Hasyari berkata dalam tafsirnya mengenai huruf-huruf ini, ada beberapa pendapat. Yang pertama surat, yang kedua sumpah Allah, yang ketiga disebut huruf itu di permulaan surat supaya menarik perhatian dan mendengarkan Al-Quran. Al-Syuyuti menerangkan bahwa demikian itu suatu rahasia sir dari bahasa-bahasa yang hanya diketahui Allah sendiri. Al-Syuyuti menerangkan juga bahwa sebagian huruf tersebut nama Allah seperti Qaf, Sin, Mim, Alif Lam Mim, Shad. Para ulama telah bersusah payah mencari pengertiannya dengan sebagai takwil dan ada memaknakannya seperti orang-orang yang memaknakan teka-teki. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna kaf, ha, ya, ain, sin, sod, bahwa kaf itu dari karim yang mulia, ha itu dari hadin memberi petunjuk, ya itu dari hakim yang maha bijaksana, ain itu dari alim yang maha mengetahui, sod itu dari sin yang maha benar. Al-Qurbi mengatakan bahwasanya kalimat itu merupakan peringatan bagi Nabi. Mungkin pada saat itu beliau dalam keadaan sibuk, maka Allah menyuruh Jibril untuk memberikan perhatian terhadap apa yang disampaikan kepadanya. Yang keenam, Asy-Syaikh Rasyid radhiyallahu anhu tidak membenarkan Al-Qubi di atas karena Nabi senantiasa dalam keadaan sadar dan senantiasa kedatangan wahyu. Ar-Rasyid Ridho berpendapat sesuai dengan Ar-Rizi bahwa tanbih ini sebenarnya dihadapkan kepada orang-orang musyrik Mekah dan ahli kitab Madinah karena orang-orang kafir apabila Nabi membaca Al-Quran mereka satu sama lain menganjurkan untuk tidak mendengarkannya. Yang ketujuh, ulama salaf berpendapat bahwa Pawati Al-Aswar telah disusun semenjak zaman ajali. Yang demikian itu melengkapi segala yang melemahkan manusia dari mendatangkan seperti Al-Quran. Oleh karena itu itikad bahwa huruf-huruf itu telah sedemikian dari azalinya, maka banyaklah orang-orang yang telah berani menafsirkannya dan tidak berani mengeluarkan pendapat yang tegas terhadap huruf-huruf tersebut. Terima kasih. Baik, di sini saya mau menjelaskan yaitu macam-macam Pawati Al-Aswar. Al-Kaslani dan Abu Syamah sebagaimana dikutip oleh As-Suyuti memaparkan 10 macam pembukaan tersebut. Berikut ada pemaparan yang diutarakan oleh Al-Kastalani.
Yang pertama yaitu pembukaan dengan pujian kepada Allah, yaitu al-istiftah bi al-isna, yaitu pujian kepada Allah. Ada dua macam, yaitu yang pertama menetapkan sifat terpuji dengan menggunakan salah satu lafal berikut, yaitu memakai lafal hamdalah, yaitu alhamdulillah. Terdapat dalam 5 surat, yaitu diterangkan yaitu dalam Quran surat Al-Fatihah, kemudian Al-An'am, kemudian Al-Kahfi, kemudian surat Saba, dan terakhir yaitu surat Al-Fatihah. Yang kedua itu memakai lafal tabarak yang terdapat dalam 2 surat, yaitu Al-Furqan dan Al-Mulk. Yang kedua yaitu mensucikan Allah dari sifat negatif, yaitu tanjih al-sifatin naqsim dengan menggunakan lafal tasbih dalam 7 surat, yaitu Al-Isra, kemudian Al-A'la, kemudian Al-Hadid, kemudian Al-Hasyr, kemudian Al-Saff, kemudian Al-Jum'ah, dan kemudian yang terakhir yaitu Al-Tagabun. Yang kedua yaitu pembukaan dengan huruf-huruf yang terputus, yaitu al-huruful muqatta'ah. Apa itu al-huruful muqatta'ah? Yaitu pembukaan dengan huruf-huruf ini terdapat dalam 29 surat dengan memakai 14 huruf tanpa diulang, yakni ain, kemudian qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya, alif, ha, ra, sin, shad, ta, yaitu menggunakan surat-surat tersebut dalam pembukaan surat-surat Al-Quran yang disusun dalam 13 rangkaian yang terdiri dari kelompok, yaitu yang pertama yaitu kelompok sederhana, yang kedua yaitu kelompok yang terdiri dari 2 huruf yang terdapat dalam 10 surat, yakni surat Hamim, yaitu Al-Mu'minun, Fusilat, Asy'ara, Az-Zuhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, dan Al-Ahqaf. Kemudian Toha, yakni terdapat dalam surat Toha. Kemudian Tosin, yaitu terdapat dalam surat-surat An-Naml. Dan yang terakhir yaitu surat Yasin, yakni terdapat dalam surat Yasin. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok yang terdiri dari 3 huruf, terdapat dalam 3 rangkaian, yaitu dan 13 surat, yakni surat Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ankabut, Al-Rum, Al-Luqman, dan As-Sajdah. Kemudian yang terdapat pada surat Yunus juga, yaitu surat Hud, Ibrahim, Yusuf, dan Al-Hijr. Kemudian terdapat dalam surat Al-Qasas juga, yaitu dan surat Al-Syu'ara. Dan kemudian yang keempat yaitu kelompok yang terdiri dari 4 huruf, yakni terdapat dalam 2 rangkaian dan 2 surat, yakni Alif Lam Mim Ra, yaitu surat Ar-Ra'd, dan Alif Lam Mim Shad, yaitu Al-A'raf. Yang ketiga yaitu dalam macam Fawati Aswar, yaitu pembukaan dengan panggilan Al-Istiftah bin Nida. Apa itu Al-Istiftah bin Nida? Yaitu Allah membuka sejumlah surat dengan mengedepankan panggilan Al-Nida. Terdapat dalam 10 surat, yaitu Nida untuk Rasulullah SAW berjumlah 5 surat. Terdapat dalam surat Al-Ahzab, kemudian Al-Takhrib, kemudian At-Talaq, Al-Mujamil, Al-Mudassir, An-Nida, dan ditujukan kepada umat, yaitu sebagaimana terlihat di awal surah An-Nisa, kemudian Al-Maidah, Al-Hajj, Al-Hujarat, dan Al-Mumtahanah. Panggilan kepada Rasulullah SAW tentu dengan tujuan agar menjadi perhatian Rasul yang sudah semestinya juga perhatian umatnya. Sedangkan panggilan yang ditujukan kepada umat adalah sebagai bukti kasih sayang kepada Allah kepada mereka. Kemudian yang keempat yaitu pembukaan dengan jumlah al-khabariyah. Apa itu pembukaan dengan jumlah al-khabariyah? Yaitu Allah di beberapa surat yang mengedepankan jumlah khabariyah, yaitu pernyataan berita, baik ditujukan kepada Rasulullah SAW maupun kepada umat. Hal itu dapat dilihat dalam surat At-Taubah, kemudian surat An-Nur, Al-Jumu'ah, surat Muhammad, surat Al-Fat, surat Ar-Rahman, kemudian Al-Haqqah, surat An-Nuh, kemudian surat Al-Qadar, Al-Qari'ah, dan Al-Kautsar.
dan Al-Kautsar dan surat Al-Anfal, An-Nahl, Al-Qamar, Al-Mu'minun, Al-Anbiya, Al-Mujadalah, Al-Ma'arij, Al-Qiyamah, Al-Balad, Abasa dan At-Takasur. Dan yang kelima, pembukaan dari macam-macam fawati aswar, yaitu pembukaan dengan sumpah, al-istiftah bil qasam, yaitu Allah mengedepankan al-qasam, yaitu sumpahnya. Dalam beberapa surah di sisi Allah bersumpah dengan menyebut dengan sebagai makhluknya, sebagai muqsam bih, yaitu di awal surah As-Saffat ia berjumlah dengan malaikat berbaris. As-Saffat dalam dua surah, yaitu Al-Buruj dan At-Tariq. Dalam dua surah ia bersumpah dengan angin. Al-Hawa merupakan unsur alam yang penting sekali, yaitu dalam surat Al-Jariyat dan Al-Mursalat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut macam-macam makhluknya seperti dalam surat At-Tur, At-Tin, An-Naziyat dan Al-Adiyat. Dan yang keenam yaitu pembukaan dengan syarat, yaitu yang bisa disebut al-istifat bisyarat, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejadian-kejadian tertentu dengan mengkaitkan dengan syarat. Penyebutkan syarat tersebut di bagian pertama surat tertentu untuk menunjukkan bahwa kejadian itu merupakan hal yang pasti yang akan terjadi, bukan hal yang mungkin terjadi atau mustahil terjadi. Kemudian yang ketujuh yaitu pembukaan dengan perintah, yaitu al-istiftah bil amr, yaitu Allah membuka surat-surat tertentu dengan menekankan al-amr, yaitu perintah yang diarahkan kepada Rasulullah SAW yang juga kepada umatnya. Hal ini seperti terlihat dalam surat Al-Alaq, Al-Jin, Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas. Dalam surat-surat tersebut Allah memulai firman-Nya dengan fi'il amr, qul, yang artinya katakanlah, perintah, qul yang dimaksud agar apa yang disebutkan setelah kata perintah itu diterima, dijadikan sikap, diyakini sehingga benar-benar meyakinkan yang kukuh. Misalnya kita firman-Nya qul huwallahu ahad, katakanlah dia itu katakanlah dia itu Allah yang Maha Esa, yang berarti kita diperintah Allah Subhanahu wa taala menerima, berkata, bersikap mempunyai bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedelapan yaitu pembukaan dengan pertanyaan, yaitu al-istiftah bil istifham. Allah menyampaikan istifham, pertanyaan di permulaan surat-surat berikut, yaitu dalam surat An-Naba, Al-Ghasyiyah, Al-Insyirah, Al-Fil dan Al-Ma'un. Pertanyaan Allah itu bukanlah berarti Allah SWT tidak mengetahui masalah-masalah di balik pertanyaan, tetapi sebagai metode atau jembatan dalam rangka menjelaskan lebih jauh apa yang hendak dipaparkannya, sehingga siapapun yang menjadi mitra bicara Allah SWT maha jelas dan maha dimengerti. Dan yang kesembilan yaitu pembukaan dengan doa atau vonis yang bisa disebut dengan al-istiftah bid-doa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala celaka kepada pihak-pihak yang semestinya celaka di permulaan beberapa surah, yakni surat Al-Mutaffifin dengan vonis wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Kemudian dalam surat Al-Humajah dengan vonis wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Dan surat Al-Ahzab dengan vonis tabbas yada abi lahabin wa tabb, binasalah diri Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Kemudian yang ke-10 yaitu pembukaan dengan alasan al-istiftah bitalil, yaitu Allah dalam salah satunya surat, yaitu surat Al-Quraisy mengedepankan penjelasannya, alasan at-ta'lil. Alasan dalam surat itu ditempatkan lebih dahulu dari sesuatu yang diperintahkannya, seperti diletakkan pada ayat 3. Dalam kata lain, dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan keterangan alasan dan pada penyebutan sesuatu yang seharusnya dilakukan at-taqdim, at-ta'lil
anil amri. Jadi Allah memerintahkan sesuatu dengan terlebih dahulu disampaikan alasannya agar perintah yang disampaikan itu benar-benar diperhatikan dan dijalankan. Terima kasih kepada Bang Ridwan yang telah menjelaskan macam-macam pawati aswar. Di sini saya akan memberikan kesimpulan pawati aswar. Berdasarkan paparan-paparan sebelumnya, maka pada bagian ini disimpulkan bahwa pawati al-aswar adalah pembuka-pembuka surat karena posisinya di awal surat dalam Al-Quran. Menurut Al-Qatlani, seluruh surat dalam Al-Quran dibuka dengan 10 macam pembukaan dan tidak ada satupun yang keluar dari 10 macam tersebut. Sedangkan menurut Abi al-Asibah hanya 5 macam saja. Terima kasih. Sekian.